Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu harap untuk ketua memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah anak-anak kabarnya sehat pada pagi hari ini? Sehat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Nabi. Yang Ibu tanyakan kepada anak-anak semua, siapakah Nabi yang terakhir? Muhammad. Ya, betul. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad. Baik, yang Ibu tanyakan sekarang, siapakah tahu ayah dan ibunya dari Nabi Muhammad? Ya, kepada Siti dipisahkan. Abdullah dan Aminah. Ya, betul. Nabi Muhammad memiliki ibu yaitu bernama Aminah dan sedangkan ayahnya Abdullah. Yang Ibu tanyakan, apakah Nabi Muhammad itu benar Nabi terakhir? Nah. Ya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah yang menerima wahyu Al-Quran. Dan Nabi Muhammad adalah salah satu Nabi yang termasuk dalam golongan ulul azmi. Apakah dari anak-anak semua tahu apa itu ulul azmi? Tidak. Ya, baiklah, Ibu akan jelaskan ulul azmi adalah Nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad lahir di sebuah kafilah yang besar yaitu kafilah Bani Hashim. Yang mana Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 9 Rabiul Awal yang bertepatan pada tanggal 22 April 591 Masehi. Yang mana beliau adalah putra dan putri dari Abdullah dan Aminah. Ya, dan selain itu beliau juga memiliki kakek yang bernama Abdul Muthalib. Yang Ibu tanyakan di sini, pada waktu zaman kala itu orang sering mencari atau memiliki ibu susuan. Yang Ibu tanyakan, siapakah ibu susuan dari Nabi Muhammad? Siapa yang dapat angkat tangan? Ya, kepada Esti dipersilakan. Ya, betul. Ibu susuan Nabi Muhammad adalah Halimah Tusadiyah. Yang mana Halimah Tusadiyah tersebut tidaklah orang yang berada, tetapi Nabi Muhammad juga bukan orang berada. Ia adalah salah satu anak yang tidak memiliki ayah. Bahkan ibu susuan yang lain waktu datang mencari anak susuannya tidak memilih Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad tidak memiliki ayah. Dan akan tetapi Halimah Tusadiyah tersebut tidak mendapatkan anak susuan dan ia mengambil Nabi Muhammad sebagai anak susuannya. Dan di situ Halimah Tusadiyah juga mendapatkan berkah yang banyak atas mengangkat Nabi Muhammad sebagai anak susuannya. Selanjutnya yaitu pada saat itu jadi Nabi Muhammad tinggal di sebuah kabilah Bani Sa'ad yang mana itu adalah kabilah ibu susuannya. Baik, di sini akan Ibu catatkan siapa ibu, ayah, dan ibu susuannya agar anak-anak dapat mencatat nanti ke buku catatannya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan orang ini adalah orang yang berperan
bagi Nabi Muhammad, yang mana ibunya Aminah, ayahnya Abdullah, dan ibu susunya Halimah As-Sa'diyah, kakeknya Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Talib. Pamannya yaitu akan merawatnya setelah kakeknya meninggal. Baik, ibu akan coba menjelaskan lagi. Selama Nabi Muhammad bersama ibu susuannya, pada usia 4 tahunan, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril itu terjadinya pembelahan dada Nabi Muhammad yang mengambil jantung Nabi Muhammad dan mengeluarkan segumpal darah, dan malaikat Jibril berkata kepadanya, yaitu segumpal darah itu adalah bagian dari setan yang akan memperdaya dia jika itu masih ada, dan malaikat Jibril pun membawa jantung Nabi Muhammad dicuci di sebuah bejana yang berisikan air zam-zam yang terbuat dari emas. Setelah itu memasangnya kembali. Akan tetapi ibu susuannya karena terjadi hal seperti itu, ia ragu akan keselamatan dan Nabi Muhammad dipulangkan kembali kepada ibunya. Baik, setelah dipulangkan kembali kepada ibunya tersebut, Nabi Muhammad ibunya mengajak beliau untuk berziarah ke makam ayahnya yang berada di Yasrib. Yasrib itu termasuk kota apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Baik, sepertinya tidak ada yang tahu. Yaitu Yasrib berada di kota Madinah. Setelah kepergian ibu dan Nabi Muhammad kepada makam ayahnya, yaitu berada di Yasrib, selama sebulan beliau di sana dan berjalan pulang kembali ke Mekah. Akan tetapi ibu Nabi Muhammad, Aminah, mendapatkan sebuah sakit yang mengakibatkan ia meninggal. Jadi ibu Nabi Muhammad meninggal antara Madinah, di pertengahan Madinah dan Mekah. Selain itu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yang mana kakeknya tersebut amatlah sayang kepadanya. Dan kakeknya tidak begitu lama mengasuh Nabi Muhammad karena beliau pun tiada. Selanjutnya kakeknya itu berpesan kepada Abu Talib, yang mana Abu Talib tersebut adalah paman Nabi Muhammad, yang mana kakak Nabi Muhammad tersebut berpesan kepada Abu Talib agar merawat cucunya tersebut. Dan dengan amanah yang diberikan oleh ayahandanya, maka Abu Talib merawat ponakannya tersebut dengan penuh kasih sayang. Bahkan Abu Talib lebih mengutamakan Muhammad. Bahkan ia membawa Muhammad pergi berdagang. Paman Nabi Muhammad lebih menyayanginya, bahkan lebih sayang daripada anak-anaknya yang lain. Bahkan paman Nabi Muhammad sayang kepada Nabi Muhammad sampai umur Nabi pun 40 tahun, di mana ia masuk menjadi nabi. Ya, sepertinya Tria ngantuk. Apakah Tria ngantuk? Iya, Bu. Untuk lebih tidak ngantuknya, lebih baik Tria cuci muka keluar dulu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Yang mana setelah itu, saat Nabi Muhammad remaja, ia tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi ia hanya mengembala kambing dan berdagang. Selain itu, ada seorang perempuan janda kaya, yaitu Khadijah, yang bernama Khadijah. Beliau menyuruh Nabi Muhammad sebagai orang yang menjualkan dagangnya. Khadijah adalah saudagar yang kaya yang mengambil laki-laki untuk menjual perdagangannya dan membagi hasil perdagangan tersebut. Selain itu, dikarenakan kepada Dinda, Ibu harap kalian tidak berbicara sebab Ibu lagi menerangkan di depan. Hati-hati, nanti Ibu akan mengeluarkan tentang sejarah Nabi Muhammad dalam ujian kalian. Baik, kita lanjutkan. Setelah Nabi Muhammad berdagang, ia berdagang ke Yaman. Setelah itu, dikarenakan kejujuran dan keamanan dan tanggung jawabnya Nabi Muhammad pada perdagangan tersebut, Khadijah suka akan Nabi Muhammad dan membicarakan kepada seorang temannya. Dan seorang temannya itu menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya seorang
Khadijah suka kepadanya dan berharap bahwa Nabi Muhammad akan melamar Khadijah. Dan Nabi Muhammad pun mensetujuinya. Lalu Nabi Muhammad Dinda, Ibu udah negur kan tadi sekali. Harap untuk diperhatikan lagi ke depannya. Baik, Ibu lanjutkan. Ibu harap kalian semua fokus. Selanjutnya Ibu lanjutkan. Setelah Nabi Muhammad menyetujui akan lamarannya kepada Khadijah, baik, Ibu akan melanjutkan yang mana Nabi Muhammad membicarakan atas lamarannya kepada Khadijah kepada paman Nabi Muhammad pertamanya, dan pamannya menyetujui. Lalu paman Nabi Muhammad dan Muhammad mendatangi paman Khadijah, yang mana beliau akan melamar Khadijah. Selain itu berlangsunglah pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah 2 bulan setelah kepulangannya dari Syam. Selanjutnya pada saat itu Nabi Muhammad memberikan mahar kepada Khadijah, yaitu 20 ekor unta muda, yang mana Khadijah adalah salah satu wanita yang cerdas, kaya, dan terpandang di kafilahnya. Ibu akan menjelaskan, yaitu Nabi Muhammad memiliki anak hanya dari Khadijah, yang mana anaknya berjumlah 6 orang, dan selain Ibrahim. Akan tetapi anaknya yang 6 orang tersebut, yang laki-lakinya meninggal di waktu kecilnya, sedangkan yang anaknya yang hidup hanya perempuan juga meninggal. Akan tetapi ia sempat menjalankan Islam dan berpihak pada agama sang ayah. Saat itu anaknya meninggal sebelum kematian Nabi Muhammad. Anaknya yang hidup hanyalah Fatimah. Akan tetapi Fatimah juga meninggal setelah 6 bulan kematian atau kepergian sang ayahanda. Di sini Ibu akan menjelaskan, yaitu Khadijah adalah perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Selain itu, Khadijah adalah istri yang tidak pernah ia duakan sampai akhir hayatnya Khadijah. Baik, di sini Ibu, karena waktu kita juga mepet, baiklah, di sini Ibu ingin menyampaikan kepada kalian semua, apakah setelah penjelasan Ibu tadi tentang Nabi Muhammad, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kepada Dinda, silakan. Bu, pada umur berapa Nabi Muhammad dan Siti Khadijah menikah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu akan coba menjawab pertanyaan dari Dinda. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah di waktu ia berumur 25 tahun. Sedangkan Khadijah saat itu beliau berumur 40 tahun. Baiklah, selanjutnya apakah bisa ada pertanyaan yang kepada Tria, silakan. Di sini saya bertanya, Bu. Saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki satu istri saja. Tapi mengapa Ibu menyebut Khadijah saja? Baik, pertanyaan Tria amat bagus. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi bahwa Nabi Muhammad pada saat ini ia memiliki istri hanya Khadijah. Nabi Muhammad memiliki beberapa istri, akan tetapi Khadijah adalah istri pertama yang tidak ia pernah duakan. Nabi Muhammad menikah dengan istrinya lain termasuk kepada Aisyah, yang mana Khadijah setelah wafatnya Khadijah, Nabi Muhammad amatlah menyayangi ibunda Khadijah. Baiklah, dikarenakan waktu kita juga habis, pada pertemuan kali ini Ibu harap kalian mengerti, dan jika ada lagi keraguan kalian, pada pertemuan ke depan kita akan membahas kembali. Baiklah, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kepada ketua silakan memimpin doa. Siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada anak-anak silakan. Ya.